Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus, segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang halaman 157, bab baru nggih. Pertanyaan ke-11. Apakah pertanyaan kubur ditujukan kepada semua manusia, orang muslim, munafik dan kafir, ataukah hanya kepada sebagian di antara mereka saja? Karena kalau di pembahasan kitab At-Tadhkirah itu misalnya ada orang itu yang enggak usah ditimbang, itu ada dua kemungkinan. Karena dia hanya punya kebaikan, tidak punya keburukan kayak para nabi dan rasul, atau dia hanya punya keburukan, tidak punya kebaikan seperti orang-orang yang kafir misalnya. Maka orang bebas dari timbangan itu ada dua kemungkinan, bahagia atau celaka. Nah, barangkali nanti kalau seandainya pun misalnya ada orang bebas pertanyaan kubur, ada dua kemungkinan. Memang dia lulus dan dirahmati, atau nggak usah ditanya, jelas kafirnya udah misalnya. Ini kalau jadi ada kemungkinan celaka atau ada kemungkinan apa, bahagia. Allahumma bebas fitnah kubur, maksudnya bebas pertanyaan kubur, dalam arti kita ini bahagia. Apakah pertanyaan kubur ditujukan kepada semua manusia, orang muslim, munafik dan kafir, ataukah hanya kepada sebagian di antara mereka saja? Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah berkata di dalam kitabnya At-Tamhid, berbagai asar menunjukkan bahwa ujian, asar ini artinya secara bahasa bekas ya. Maksudnya asar di sini ya ucapan, bisa nabi, bisa para sahabat. Asar itu bisa ucapan nabi, bisa ucapan para sahabat, atau perbuatan nabi dan perbuatan sahabat, itu asar namanya. Kadang asar ini dipakai untuk istilah Quran dan Sunnah juga. Sebagaimana ada riwayat yang menyebut, ada kaidah yang menyebutkan
idza waradal asar batalan nazar. Jadi kalau sudah berlaku asar maka pendapat-pendapat menjadi batal. Maksudnya dimenangkan dalilnya daripada pendapat-pendapat itu. Itu idza waradal asar batalan nazar. Menunjukkan bahwa berbagai asar menunjukkan bahwa di sini dalam konteks ini ucapan sahabat maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW ataupun ucapan para sahabat atau perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa ujian atau pertanyaan di dalam kubur hanya ditujukan kepada orang mukmin atau munafik. Orang mukmin dan orang munafik lebih tepatnya gitu, bukan atau. Yaitu orang-orang terkait dengan ahli kiblat dan Islam yang zahirnya mengucapkan syahadat. Sedangkan orang kafir yang membangkang dan menentang tidak termasuk mereka yang mendapat pertanyaan tentang siapa Rabb-nya, siapa nabinya. Pertanyaan semacam ini hanya ditujukan kepada orang-orang Islam saja. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar akan gemetar. Ya, ini kalau orang kafir kata Ibnu Abdul Bar tapi ini ya, nanti enggak dicecar dengan pertanyaan kubur, tapi langsung mendapat azab kubur gitu, kalau orang kafir. Ada juga orang beriman yang bebas fitnah kubur, tapi langsung mendapatkan nikmat kubur. Nah, semoga untuk kita ini nikmat kubur itu, amin insyaallah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kebalikan dari pendapat ini. Jadi ada pendapat Ibnu Abdul Bar, tapi Al-Quran dan As-Sunnahnya kok justru menginformasikan berbeda. Nanti kita lihat bagaimana persikapannya. Dari pendapat ini bahwa pertanyaan itu ditujukan kepada orang kafir dan muslim. Firman Allah di dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 27 yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim atau membiarkan tersesat orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Disebutkan di dalam As-Sahih Bukhari atau Muslim bahwa ayat ini turun sehubungan dengan siksa di dalam kubur. Ketika seorang ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim disebutkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya jika hamba diletakkan di liang kuburnya dan rekan-rekannya sudah meninggalkannya, maka dia bisa mendengar suara sendal mereka. Lalu dia menyebutkan hadis ini. Al-Bukhari menambahkan, sedangkan orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepadanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Dia menjawab, aku tidak tahu, aku mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca. Lalu dia dipukul dengan palu dari besi sehingga dia menjadi kesakitan. Begitulah yang disebutkan Al-Bukhari. Jadi kalau merujuk pada riwayat ini berarti orang yang kafir sekalipun itu juga ditanya nggih. Dan pasti nggak bisa jawab. Pertanyaan kubur itu refleksi dari amal kita. Nah, kita kalau menghadapi situasi seperti pendapat dalam kitab ini bagaimana? Kan Abu Umar Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa Abu Umar Ibn Abdul Bar ya, itu mengatakan bahwa orang kafir itu tidak ditanya, tapi yang ditanya hanya orang beriman dan orang munafik. Tadi yang saya katakan di awal itu, ada kaidah yang disepakati oleh a'immah, bunyinya idza waradal asar batalan nazar. Kalau ada dalilnya, maka pendapat menjadi
batal. Jadi pendapatnya Abu Umar ini menjadi batal oleh dalil itu. Gitu. Itu kaidahnya idza waradal asar batalan nadhar. Atau bin nassi saqatal istidlal. Dengan adanya nas maka batallah pendapat itu. Ini kaidah dasar dulu ya. Tapi kita jangan gegabah dalam memahami kaidah ini. Sehingga terus kemudian saya pernah dengar ceramah seseorang yang mengatakan bahwa dengan kaidah itu, maka kalau ada hadis yang sahih, tinggalkan pendapat Abdullah bin Umar, tinggalkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, tinggal pendapat Imam Syafi'i. Jangan gitu, itu gegabah namanya memahaminya. Nah, jadi para ulama ini pendapatnya patut untuk kita pertimbangkan karena mereka bukan tidak punya dalil. Hanya kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Saya mau terangkan ini. Saya pernah baca sebuah buku judulnya Kaifa nata'amalu ma'at turasi wal madhabi wal ikhtilaf. Di situ disebutkan tentang seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah. Nanya beliau itu, saya baca hadis sahih Syekh. Yang hadis sahih itu bertentangan dengan pendapat madhab saya. Boleh enggak saya mengamalkan hadis sahih itu meninggalkan pendapat madhab saya? Apa jawaban Imam Ahmad? Ini saya senang sama jawaban beliau. Kata beliau boleh, kata beliau. Boleh seseorang itu meninggalkan pendapat madhabnya untuk mengikuti hadis sahih itu. Tapi ada terusannya. Tapi, kata beliau, hendaklah orang ini terus belajar. Siapa tahu hadis yang sahih itu mansukh, terhapus hukumnya karena ada hadis yang menasikh, yang menghapus. Siapa tahu hadis itu mutlak, ada muqayyadnya, mujmal, ada tafsilnya, mufassilnya. Maksudnya ini dalil yang global, ada perinciannya gitu. Atau dalil umum ada mukhassisnya yang mengkhususkan dalil itu. Atau hadis yang marjuh, ada rojihnya, ada ini dalil yang lemah tapi ada yang lebih kuat lagi misalnya. Maksudnya apa? Kita ini yang orang awam ini kalau baca hadis terus dibilang sahih gitu ya. Kan kita taunya baru cuma satu hadis itu saja. Sementara kalau sekelas ulama kayak Abu Umar bin Abdul Bar itu kan kalau baca satu hadis di kepala beliau itu sudah dipertimbangkan dengan ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Sehingga beliau tahu hadis ini mansukh, ada nasikhnya, terhapus hukumnya, ada hadis yang menghapus. Oh ini hadisnya global masih ada rinciannya misalnya. Oh ini dalil umum, ada dalil khususnya misalnya. Itu beliau itu paham sudah. Makanya kita ini termasuk suul adab menurut saya kepada seorang ulama ketika kita berkata ulama itu enggak pakai dalil. Bukan ulama tidak pakai dalil. Kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Tuh. Kalau kita kan taunya ini hadisnya sahih langsung di-share. Padahal ternyata hadis itu mansukh, sudah dihapus hukumnya misalnya. Seperti tentang ziarah kubur. Ada hadis yang larangan ziarah kubur ada, tapi kan sudah dihapus oleh Nabi ketika di Madinah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Itu sudah dihapus hukumnya. Termasuk misalnya ayat atau hadis tentang masalah wasiat boleh untuk ahli waris. Itu sudah dihapus dengan adanya ayat tentang waris misalnya. Nah, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Masih banyak belajar sini. Jadi makanya Imam Ibnu Qayyim tetap menghormati pendapatnya Abu Umar ibn Abdul Bar itu rahimahullah karena ya beliau ulama. Dan walaupun beliau lebih condong memihak kepada yang menurut beliau itu lebih jelas dalilnya lah istilahnya gitu. Nah, jadi dalam hal ini pun saya lebih condong kepada ya orang kafir tetap ditanya, tapi pasti nggak lulus itu aja. Ya paling nggak kan kalau ditanya kan ada tegang-tegangnya dulu lah. Kan kalau diuji kan pasti ada ketegangannya guys. Walaupun ujungnya mesti nggak lulus orang kafir.
Jelas nggih insyaallah nggih. Nah, itu. Jadi jangan gegabah membuang pendapat seorang ulama karena bukan ulama tidak berdalil. Tapi kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Bahkan untuk orang-orang seperti kita ya, yang awam ini, perkataan ulama itu merupakan dalil. Itu ada pendapat yang berkata seperti itu. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, karena merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 43 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa ahli dzikir dalam ayat itu? Aslinya ya, di dalam ayat itu ahli dzikir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Adzikir itu artinya Al-Quran ya. Adzikir itu Al-Quran. Sepeninggal Nabi siapa? Hampir semua mufassir mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang menjadi ahli warisnya Nabi, para Nabi. Itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mengamalkan pendapat seorang ulama, itu sejatinya kita mengamalkan ayat ini. Makanya pendapat seorang ulama itu merupakan dalil bagi orang awam, kecuali orang-orang yang memang punya kemampuan berijtihad dan dia punya perangkat ilmu untuk berijtihad, hafal Al-Quran sak tafsiri, sak sababun nuzule, ngerti amhosnya, mutlak muqayyadnya, paham semua, termasuk dengan sastra-sastranya, itu paham. Itu syaratnya mujtahid. Hafalnya di dalam kepala Al-Qurannya, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kan belum paham, belum hafal berarti. Terus kemudian hafal hadis, kalau kata Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah, itu mengatakan untuk menjadi mujtahid itu paling enggak hafal 500.000 hadis. Kita berapa? 500.000 hadis itu dengan sanad-sanadnya, ngerti mana yang sahih, hasan, dhaif, maudhu, ngerti alasannya, paham sababul wurudnya, wis kurang apa, dan ngerti uslub gaya bahasa di dalamnya. Karena ada hal-hal yang para muhadis saja yang paham betul ini bukan gaya bicaranya Rasulullah, sehingga ahli hadis itu tahu. Kalau ada orang ngarang hadis itu ya, itu tahu. Saya masih ingat, mungkin ibu tahu ini Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Munawar MA, itu kan beliau ahli hadis itu. Saya punya teman kuliah di pasca sarjana, itu sengaja beliau ngarang hadis, sengaja buat hadis palsu maksudnya, untuk ngetes dosennya. Dikarang sanad, sengaja itu ngetes dosennya itu. Ya nggak bagus sebenarnya, tapi di situ kelihatan keahlian beliau. Begitu pun sanad-sanadnya, kata beliau, siapa tadi? Iki hadisnya mbahmu tadi, langsung ketahuan itu. Iki hadisnya mbahmu tadi. Wong ini aja ini terangkan oleh ketahuan itu. Jadi gaya bahasa Nabi itu bagi ahli hadis itu khas gitu loh, khas. Sehingga kalau ada orang ngomongin ini bukan hadis kayaknya, ini bukan hadis ini. Janggal gitu loh, janggal itu. Nah, itu harus hafal berapa? 500.000 hadis. Paham nggih? Nah, terus kudu ngerti bahasa Arab, segala nahwunya, sorofnya, mantiknya, balaghahnya, wis kabeh kudu paham. Nek gak paham wis. Imam Syafi'i aja padahal beliau orang Arab, Quraisy beliau itu. Belajar di kampungnya orang Arab asli yang masih murni bahasanya itu 20 tahun beliau. Padahal orang Arab mendalami bahasa Arab 20 tahun beliau. Kita baru kursus berapa bulan saja wis. Nah, jadi artinya gini, kalau kita tidak punya perangkat ilmu, jangan sok-sokan langsung ngambil dari Quran dan hadis. Tetap harus mengambil dari para ulama. Saya pernah mendengar diskusi seorang ustadz dengan ustadz yang lainnya. Yang ustadz yang satu ini punya slogan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Tidak salah. Asal caranya benar. Nah, lihat kalimat berikutnya ini. Sang ustadz ini nanya, sama-sama ustadz ini nanya ini. Ustadz, betul ya, antum dengan kelompok antum punya kecenderungan untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Iya. Pertanyaan beliau berikutnya. Bagaimana cara antum memahami Quran dan Sunnah? Kan langsung ngambil dari Quran dan Sunnah. Bagaimana cara antum mengambil pemahaman atau kesimpulan Quran dan Sunnah? Akhirnya mau tidak mau dia kan mesti merujuk kepada cara ulama mengambil kesimpulan kan.
Nah, jadi mau tidak mau akhirnya orang yang membawa slogan Quran dan Sunnah pun itu ujungnya juga harus meniru gaya para ulama di dalam mengambil kesimpulan. Apa dengan tarjih, apa dengan al-jam'u dikompromikan, atau memperhatikan nasi mansukhnya, amkhosnya mutlak muqayyadnya. Artinya kita tidak bisa lepas dari itu. Kecuali kati ngawur-ngawuran sekarang, monggo sekati ngawur-ngawur. Tapi saya sampaikan di sini, pernah saya sampaikan bahwa kalau kita mau ngawur, agama ini milik siapa? Milik Allah. Kalau agama ini milik Allah, berarti harus dipahami menurut maunya Allah. Yang paling paham Allah itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling paham Rasulullah siapa? Para sahabatnya. Yang paling paham para sahabat siapa? Tabi'in. Mau tidak mau harus pakai sanad, kan gitu. Harus nyambung ilmunya itu sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang kata Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, sanad ini bagian dari agama. Kalau tidak karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang bisa ngomong sak karepe dhewe. Jadi orang itu pakai Quran dan Sunnah itu bisa ngomong sak karepe dhewe kalau tidak pakai bimbingannya para ulama. Nah, kita nggak bisa lepas dari para ulama. Makanya istilah merujuk kepada para ulama itu harus. Walaupun mungkin slogan Anda tetap Quran dan Sunnah misalnya ngoten gitu, tapi nun sewu tetap harus kembali pada cara ulama dalam mengambil kesimpulan terhadap Quran dan Sunnah. Maka saya sering bilang di mana-mana, saya ini mazhabnya Syafi'i, saya bilang gitu. Saya ini mazhabnya apa? Syafi'i. Bahwa kemudian ada beberapa amalia saya kadang nggak cocok sama Imam Syafi'i, memang pancen tak sengaja. Saya bermadzhab Syafi'i, tapi ada beberapa mungkin amal saya yang saya tidak pakai dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya sengaja? Supaya saya tidak menyamakan Imam Syafi'i dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak ngawur, saya baca kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Di situ dituliskan bahwa para ulama itu biasa dengan sengaja menyelisih imam madhabnya itu sengaja. Imam Ghazali itu termasuk yang menyarankan agar orang itu sebelum sholat sudah niat duluan. Padahal beliau madhabnya Syafi'i. Syafi'i kan bersamaan dengan takbiratul ihram. Beliau enggak sebelumnya suruh boleh niat dulu, tidak ada masalah. Itu kan Maliki itu. Ada beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i itu seperti Imam Bukhari misalnya mengatakan air itu mutanajis atau tidak mutanajis kalau terjadi taghayyur misalnya. Kalau enggak taghayyur itu kan bukan mazhab Syafi'i itu. Kalau mazhab Syafi'i itu air dikit kena najis, taghayyur enggak taghayyur dia mutanajis misalnya. Kalau dia menyarankan daripada taghayyurnya, perubahan airnya. Kalau enggak ada perubahan air warna, rasa dan baunya tidak. Itu disengaja memang berbeda dengan imam madhabnya disengaja. Kenapa? Supaya tidak menyamakan Imam Syafi'i dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah saya baca itu gitu. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan, oh ini katanya madhabnya Syafi'i tapi nggak cocok sama Imam Syafi'i. Nah, berarti tidak tahu ngaji madhab. Dan saya ingatkan bahwa di masa para sahabat sudah ada madhab itu. Yang terkenal adalah madhab Ibnu Abbas, madhab Abdullah bin Mas'ud, madhab Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Itu yang terkenal itu madhab. Jadi jangan dikira tidak ada madhab di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Sudah ada. Dan itu ada 3 madhab yang terkenal tadi itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud, madhabnya Abdullah bin Abbas, dan madhabnya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Allah. Yang nggak boleh itu fanatik buta, yang nggak boleh fanatik buta, wis fanatik buta, apalagi terus membabi buta, wis babi buta, repot. Lanjut. Itulah yang disebut. Sedangkan tentang orang munafik dan orang kafir telah disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dia berkata, kami mengurus jenazah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Jika manusia sudah dikubur dan rekan-rekannya meninggalkannya, maka malaikat mendatanginya sambil membawa palu. Malaikat mendudukkannya lalu bertanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jika dia orang mukmin, maka dia menjawab, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah
semata dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Malaikat berkata, kamu benar. Lalu malaikat membukakan pintu baginya yang menuju ke neraka. Seraya berkata, itulah tempat dudukmu sekiranya kamu mengingkari Rabbmu. Tapi rasido ditutup. Kepada orang kafir dan munafik tanyakan, apakah yang kamu katakan tentang orang ini? Kalau dilihat yang di At-Tadhkirah, akhirnya ditutup neraka itu gak sido. Loh, yang jadi ini kamu, dibuka lorong tembus surga. Jadi ditampakkan pada orang beriman neraka itu tetap ben rumangsa nemen syukure sama Allah. Lek kon memang gak iso jawab ilo tempatmu iki. Alhamdulillah wae iso jawab. Ndak sida, tutup neraka, dibuka jalur napa? Surga. Tapi ya gitu, orang kafir juga itu sama itu. Kepada orang kafir dan munafik tanyakan, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Ya karo lah gak tahu iman yang kafir. Kalau munafik mungkin pura-pura imannya. Malaikat berkata, kamu memang tidak tahu, karena memang pertanyaan kubur itu refleksi amal kita, dan tidak mendapatkan petunjuk. Lalu lebih tepatnya mereka tidak mau mendapatkan petunjuk, karena sebenarnya ya, petunjuk Allah itu cetha welo-welo, seperti cahaya matahari yang menyinari seluruhnya. Kalau ada yang tidak dapat sinar matahari, karena dia yang menghindarinya aslinya gitu. Cuman untuk taufik memang itu khusus. Makanya masuk dan tidak masuknya Islam seseorang itu murni karena kehendak Allah sejatinya itu. Itu murni, bukan murni, murni. Karena kehendak Allah. Berapa banyak orang yang diskusi panjang lebar tentang Islam tapi nggak masuk Islam, padahal dia mengakui kebenaran Islam, ya karena belum dapat taufik dan hidayah. Hidayah mungkin dapat, taufiknya nggak dapat. Ada hidayah nggak dia ambil. Karena petunjuk, dibandingkan petunjuk itu, tapi taufiknya nggak dapat. Ada orang yang cuma melihat wajah seorang yang soleh saja, kesengsem untuk masuk Islam, akhirnya langsung masuk Islam, ya pernah ada. Itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati juga, tercerabutnya iman Islam seseorang itu sejatinya juga semata-mata karena kehendak Allah juga. Makanya jangan meremehkan doa. Belajar terus harus, tapi doa jangan lupa. Karena yang berkuasa membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oh, berarti kasihan dong Ustaz mereka yang enggak dapat taufik dan hidayah Islam. Ya, kita harus kasihan. Karena kasihan, maka ajak mereka masuk Islam. Cara mengajaknya bagaimana? Ya, kalau berkesempatan ngomong sebagaimana Nabi bersabda ayo masuk Islam, monggo. Tapi kalau kita tidak mungkin bicara seperti itu, paling enggak tunjukkan akhlak Islam. Kalau bermuamalah yang jujur, yang baik, yang sopan, yang memudahkan, sehingga orang tahu oh Islam ini indah. Sehingga harapannya orang tertarik untuk masuk Islam. Diniati dakwah nggih. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang di luar Islam itu diniati napa? Dakwah. Mengenalkan keindahan Islam, semoga orang tertarik untuk napa masuk Islam. Dan doakan. Doakan dapat hidayah. Jadi kalau jenengan mengatakan kasihan dong mereka, ya kasihan. Makanya harus kasihan kita. Karena kasihan doakan. Ngoten. Kita ini harus kasihan melihat orang-orang yang di luar Islam itu harus kasihan. Nah, karena kasihan maka kita doakan semoga dapat hidayah. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Lalu malaikat membukakan pintu baginya yang menuju ke surga. Seraya berkata, ini adalah tempat tinggalmu sekiranya kamu beriman kepada Rabbmu. Tapi karena kamu kafir, maka Allah menggantinya dengan yang ini, neraka. Diiming-imingi surga dulu. Wih, apik tenanan. Tapi eng tutup, nggak jadi. Kamu dapatnya yang neraka. Karena kamu kafir pada Tuhanmu. Diiming-imingi. Ahli neraka itu diiming-imingi nikmat surga juga. Di antara siksa neraka itu diiming-imingi. Apa diiming-imingi itu, Bu? Nah, diiming-imingi apa diiming-imingi? Ya diiming-imingi ya, diiming-imingi ya. Iya, diiming-imingi nikmat surga itu. Mungkin karena orang kafir dulu suka ngiming-imingi itu kali. Anda nanti monggo bacalah nanti ada ayat dalam Al-Qur'an itu yang orang neraka teriak, kasih kami bagian dong gitu.
Kan tidak boleh oleh Allah. Tapi mereka ditunjukkan nikmat surga itu, ben kepingin. Nah, jadi di antara siksa neraka itu ditampakkan nikmat apa? Surga. Diiming-imingi. Ya itu tadi, mungkin karena di dunia orang kafir seneng iming-imingin. Kan nun sewu nggih. Kadang wong-wong iku rada wong-wong kafir kadang rada yang wong Islam nih kadang. Kita enggak sholat, kita berhasil. Karena macam-macam model gayain macam-macam. Dimingi-mingi, dimingi bojone sing macam. Tapi dengan kekafiran itu dia bangga. Orang Islam diiming-iming. Padahal semua itu semu. Begitu nanti di akhirat diiming-imingi sama Allah ya. Sebagai madul diiming-imingi, saya diiming-imingi juga. Allahu Akbar. Kemudian malaikat membukakan pintu yang menuju neraka. Akhirnya jadilah kuburnya jurang-jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian malaikat memukulnya dengan palu dengan sekali pukulan dan dia pun menjerit kesakitan. Di antara para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang pada waktu itu masih bisa berkata karena di atas kepalanya ada malaikat yang menakutkan?" Beliau menjawab, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan atau tersesat orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi walaupun malaikat mungkar nakir itu medeni, madda yang mudun apa medeni, tapi bagi orang beriman dia tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah yang membuat hatinya itu tidak takut. Makanya ngeten nggih, kula niku secara pribadi ndak usah ngomong akhirat, ngomong kehidupan dunia ini. Kalau suatu saat namanya manusia nggih, kadang saya mengalami situasi di mana misalnya ada kekhawatiran tentang masa yang akan datang atau ada larut dalam kesedihan terkait dengan masa lalu. Itu saya langsung ngomong dalam hati, wah ini saya sedang enggak sehat berarti ini. Ini apa kok khawatir tentang masa yang akan datang. Kemudian terlalu larut di dalam kesedihan terkait dengan masa lalu. Iki apa iki? Enggak bener, enggak sehat ini. Apalagi terus ditambah dengan overthinking, berlebihan. Mulai mikir yang monggo mulai mikir yang aneh-aneh. Berarti enggak sehat ini. Kalau enggak sehat berarti apa? Berarti ada bagian hati yang mesti diopname berarti. Dan ngoten. Ada bagian hati yang mesti diopname. Atau ada beberapa bagian hati yang mesti didetoks ini. Karena gini non saya bungki, kekuatan batin itu, kekuatan batin rohani maksud saya, itu tidak bisa dipungkiri harus dengan nutrisi. Sebagaimana fisik jasmani kalau mau kuat dengan nutrisi jasmani, maka rohani kalau mau kuat dengan nutrisi rohani. Itu tidak cukup itu kalau hanya dengan sekedar menggunakan teori-teori yang kita mengerti dari ngaji tentang konsep sabar, tawakal, nggak cukup. Harus ada langkah konkret, misalnya baca Quran, sedekah, silaturahim, hadir di majelis ilmu, zikir, apapun. Harus ada konkretnya yang menutrisi batin, tidak hanya sekedar mengerti teori sabar, syukur, dan tawakal, dan itu penting juga tetap, tapi harus ada konkret menutrisi. Jadi betul-betul jiwa itu menjadi tenang dengan izin Allah itu karena nutrisinya cukup. Maka orang-orang yang ternutrisi dengan baik jiwanya di dunia ini dengan zikir, dengan amal soleh, dengan ibadah dan macam-macam yang Allah terima, yang Allah ridho itulah kiranya yang dengan izin Allah nanti di akhirat dia akan dikondisikan hatinya itu tenang, tidak takut dalam menghadapi si mungkar nakir tadi itu. Alaihi wassalatu wassalam. Itu yang saya pernah cerita di sini juga ketika Nabi Musa dalam tanda kutip ya agak memaksa ingin melihat Allah itu, beliau pingsan. Kata para ulama itu karena rasa takut Nabi Musa tidak Allah hilangkan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadap kepada Allah hingga Sidratil Muntaha dalam Mi'raj itu beliau sanggup. Kenapa? Karena Allah menghilangkan rasa takut pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhatarauka ya Muhammad udnu ya Muhammad. Itu seperti itu. Nanti nggih, kalau dalam hati kita kok terdeteksi mulai berlebihan kekhawatiran akan masa yang akan datang,
mulai mikir sing macem-macem, overthinking ngoten niku. Apalagi sampai mulai mengarah kepada suudzon sama Allah, harus segera disadari nih, bahwa ini berarti kondisi hati saya sedang tidak baik-baik saja. Buktinya kok Allah masukkan alarm hati dalam bentuk kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan atau yang tidak beralasan itu. Nah, itu harus ada segera tindakan mengopname hati itu, segera diambil tindakan untuk detox, bisa jadi kalau ada racun-racun dalam hati. Dan itu nggak cukup jangan hanya ngerti teori sabar. Karena bahkan ada orang yang namanya sabar ngamuan ya. Gak cocok. Jadi nggak cukup itu, harus ada tindakan konkret menutrisi jiwa. Mendetoks jiwa itu harus ada. Dalam bentuk apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Segera ambil konkret, wudu, sholat, zikir, baca Quran, hadir di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, itu bagian dari menutrisi jiwa. Ngoten nggih, lek mboten ngoten mboten saged niku. Ndak kena apusi niku. Ndak bisa dibohongi itu. Ndak bisa dibohong karena itu berkaitan dengan realita ruhani. Karena kita ini kita ini kan ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Mbok gagau koyo apa jasmani ini, kalau rohaninya rapuh nggih rapuh. Berapa banyak orang yang jasmaninya nampak rapuh, tapi karena rohaninya kuat, malah bisa mungkir banyak prestasi dengan izin Allah. Ngoten. Lanjut nggih. Sampai mana tadi Bu? Di antara para sahabat pertama tadi ya. Beliau menjawab tadi sudah di dalam hadis Al-Bara ibn Azib. Dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang panjang disebutkan, sedangkan orang kafir jika menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, maka para malaikat turun dari langit sambil membawa alat pemukul. Lalu dia menyebutkan seperti hadis itu sampai sabda beliau, kemudian rohnya dikembalikan kepadanya di dalam kubur. Dalam satu lafaz sebutkan jika orang kafir, maka malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Lalu dia menyebutkan seperti hadis itu sampai sabda beliau, para malaikat yang ada di sana bertanya, apakah bau yang busuk ini? Mereka menjawab, ini adalah fulan. Karena kelakuannya busuk, ruhnya pun baunya busuk. Mereka menyebut dengan namanya yang paling buruk. Oh, si fulan itu copet itu, koruptor itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Jika tiba di langit dunia, maka langit itu ditutup di hadapannya. Lalu beliau bersabda, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, lalu dia dilempar dari langit itu, kemudian dia membaca ayat di surah Al-Hajj ayat 31 itu, yang artinya, dan barang siapa bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Beliau bersabda, lalu rohnya dikembalikan ke badannya, lalu dua malaikat yang keras bentakannya datang menemui dan mendudukkannya seraya membentaknya dengan pertanyaan, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ini kan ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu, la adri. Dua malaikat berkata, kamu memang tidak tahu, enggak tahu nyembah sama Allah, ya gak ngerti. Gak tahu sholat, ya gak ngerti. Lalu mereka berdua mengajukan pertanyaan lagi, siapakah Nabi yang diutus di tengah kalian ini? Dia menjawab, aku mendengar orang-orang berkata begini dan aku tidak tahu. Wah, gak ngerti, gak tahu sholawat sama Nabi, gak pernah ngikuti sunnah beliau. Bahkan gak beriman, gak bisa jadi. Dua malaikat berkata, kamu memang tidak tahu. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, yang artinya Allah menyesatkan atau membiarkan tersesat orang-orang zalim dan membuat apa yang Dia kehendaki. Allah itu suka-suka Dia ya, dan Allah gak mungkin salah. Yang mungkin salah itu kita. Makanya kalau kita ini takdir oleh Allah mau ngaji ini harus bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidak mau ngaji. Kita ditakdir oleh Allah mau berbuat baik, mau beribadah hanya kepada Allah, harus bersyukur pada Allah. Karena berapa banyak orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan tidak mau berbuat baik, cenderungnya berbuat jahat. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Maka bersyukurlah kepada Allah, di aneka keadaan kita masih tetap kembali kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Ada ulama itu yang mengatakan begini, ini untuk perenungan aja ya. Dan saya ulang, Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Yang mungkin zalim itu kita pada diri kita sendiri. Kata para ulama itu gini, iblis itu kesalahannya itu tidak merugikan Allah. Tapi kalau Allah berkehendak iblis itu terlaknat, mau apa? Ya, suka-suka Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain-lain itu kekufuran mereka itu sama sekali tidak merugikan Allah itu. Ya, kalau Allah mau apa coba? Saya ulang, kalau Allah mau apa? Walaupun saya ulang ya, Allah nggak mungkin salah. Karena kalau kita ambil pelajaran ternyata ya ada hal yang patut untuk kita ambil pelajaran. Seperti kalau iblis dari awal memang dia nggak tahan diuji oleh Allah dengan makhluk hibrida baru Adam itu. Jadi dia nggak kuat diuji dengan junioritas, nggak kuat ya. Iblis sudah masuk surga masih diuji Ustaz ya, karena dia belum mati. Kalau belum mati masih diuji. Nah terus kemudian kalau kita belajar dari Abu Lahab, Abu Jahal dan macam-macam itu, kalau Abu Lahab apa? Dia punya industri patung. Menurut satu dalam sirah itu dicatat patung versi Abu Lahab itu sudah diekspor sampai ke India. Kalau dia masuk Islam gulung tikar usahanya. Padahal dia nggak jual tikar ya, kok gulung tikar. Ya fakta dia ada tendensi kepentingan ekonomi. Abu Jahal, kalau Abu Jahal itu ceritanya dia naksir Siti Khadijah. Naksir Siti Khadijah, di luar dugaan yang nggak ikut persaingan malah yang dipilih oleh Siti Khadijah itu Nabi kita Muhammad SAW. Sejak itu pokoknya yang Nabi katakan, yang Nabi buat di mata Abu Jahal salah aja. Sentimen pribadi soal kalah saingan dalam percintaan. Itu Abu Jahal. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itu kalau kita, tapi kalau kita terlepas dari pelajaran itu, kafir dan tidak kafirnya orang itu suka-suka Allah. Kita mau apa coba? Mau protes percuma juga. Dan Allah nggak mungkin salah loh ya, Allah nggak mungkin salah. Atau gimana Ustaz? Itu yang sering saya sampaikan. Pertama bersyukurlah kepada Allah. Kita ini dipilih. Saya sering sampaikan ayatnya di surah Fatir. Di surah Fatir ayat 32 itu. Orang yang mengimani Al-Quran itu kata Allah adalah hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi jenengan saya ini alhamdulillah Masya Allah. Kita ini dipilih oleh Allah ini. Dipilih oleh Allah. Walaupun ada yang dhalimul nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang dhalim pada diri sendiri, ada yang pas-pasan amalnya, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Tapi lumayan lah dipilih oleh Allah. Alhamdulillah Masya Allah. Tadi pertanyaan lanjutannya kan gitu. Berarti kasihan dong Ustaz yang gak dipilih. Harus kasihan kita. Nah kalau ada tetangga kita tidak kunjung menerima kebenaran iman dan Islam, itu patut kita kasihan. Karena kasihan doakan. Ajak dia untuk masuk Islam, walaupun ngajaknya gak harus pakai kata-kata, tapi dengan sikap yang baik. Harapannya semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Saya pernah cerita gak sini, ada seorang ustadz. Saya gak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal. Ustadz ini kalau pulang bawa berkat banyak kadang itu. Di komplek ya pokoknya ada lah pokoknya. Ada. Nah, beliau ini biasa nongkrong di mana itu di komplek perumahan itu. Saya biasalah main gaple sama teman-temannya. Preman setempat ya. Saat ini kalau datang dari pengajian sering mampir. Ini bang kasih. Terima kasih Ustadz. Jadi sering dikasih kan. Sering kasih berkat itu. Kan lumayan sambil untuk nemenin main gaple. Tapi tidak, rupanya ini ada misi dakwah. Kan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan kan. Itu tidak untuk membiayai main gaplenya bukan, tapi ini misi dakwahnya. Nah, maka kemudian sampailah suatu saat kalau Ustadz ini mau ke masjid itu ya. Beliau mengatakan, "Mau ke mana Ustadz?" "Mau ke masjid. Salam buat Tuhan." Wah. Ini kafir. Jadi saat itu kafir. Salam buat Tuhan gitu. Satu Jumat datang, Ustadz ajari saya sholat. Saya mau masuk Islam.
Akhirnya beliau masuk Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Amin. Allahumma. Itu seperti itu. Nah, itu kan kita berusaha namanya. Enggak harus dengan kata, ayo bang masuk Islam bang. Enggak, kasih aja berkat itu. Nah, itu enggak harus nopo. Saya kalau ngomong ke istri itu, kalau ada tetangga Chinese non Muslim itu datang minta bantuan, bantu aja enggak apa-apa. Niatkan dalam hati semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, namanya usaha nggih. Semuanya terserah Allah. Kita juga usaha. Dan kita nggak boleh paksa, tidak boleh paksa. Allahu Akbar. Sampai mana tadi Bu? Tidak tak bisa sesungguhnya Al-Hajj satu deh ya. Di tempat yang jauh. Beliau bersabda lalu rohnya dikembalikan ke badannya. Betul gitu ya? Betul ya? Dua malaikat yang keras bentakan datang menemui dan mendudukkan seraya bertanya dengan mengatakan, oh tadi yang ibu kaget itu ya, man rabbuka tadi ya. Dia menjawab, aku tidak tahu. Dua malaikat berkata, kamu memang tidak tahu. Lalu mereka berdua mengajukan pertanyaan lagi, siapakah nabi yang diutus di tengah-tengah kalian itu? Dia menjawab, aku mendengar orang berkata begitu. Aku tidak tahu. Dia berkata, dua malaikat berkata, kamu memang tidak tahu. Itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya yang artinya Allah menyesatkan atau tersesat orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Kata Al-Fajir dalam Al-Quran dan As-Sunnah bisa berarti orang kafir, seperti firman-Nya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, atau sama Ustaz Sujaing kalau Senin kedua insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua nih, atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Bu Murni, monggo Bu Murni. Betul, tidak salah, betul. Jadi kalau ada saudara kita itu yang murtad itu, ya kita hanya bisa mendoakan aja ya kita ya. Salah satunya itu. Kalau bisa diajak dialog, alhamdulillah. Kalau nggak bisa didoakan itu aja. Dan jangan meremehkan doa ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai capek menghadapi ibunya. Hadisnya Sahih Muslim ya. Akhirnya beliau sowan sama Nabi, ya Rasulullah, ummah ibu saya. Ada apa ibumu? Capek saya Rasulullah, tiap hari mendengar beliau mencaci maki engkau ya Rasulullah. Terus apa yang kamu mau? Doakan ibu saya. Seperti Taif. Itu kan Taif itu masuk yang Nabi tidak boleh dikata capek menasihati kan. Tapi Nabi tidak capek mendoakan. Nabi doakan hidayah untuk mereka dan seterusnya. Oke, terus Ini kan jadi kita itu ada dalam satu keluarga itu, kita punya keluarga ya. Di dalamnya itu ada dia yang murtad. Jadi selama ini ya saya mengirim artikel-artikel, terus dia urus semua, urus saudara sama mudah-mudahan dia juga membaca itu. Nah, karena dia dulu kan nggak Islam, artinya pernah mempelajari akhiran ini pelajaran. Cuma ini ada ini, kalau saya mengirim artikel yang mengenai misalnya mengenai tauhid yang membahas kalau agama lain itu merupakan Allah ya. Nah itu saudara-saudara saya kayak itu kayaknya jangan ngirim yang ini ya kayak gitu, kayaknya dia menyinggung perasaannya si ini gini. Nah, jadi gimana ya mau kasih tahu saudara-saudara kita bahwa memang tujuan kita kan pengen dia supaya kembali ya, kita memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa hanya Allah itu Maha Esa gitu, tidak ada Tuhan selain itu. Misalnya seperti kajian-kajian online yang mengenai tauhid, mengenai Isa yang gitu-gitu itu loh, suka saya itu suka di sama saudara-saudara saya kalau kasih artikel
teruskan saja itu. Teruskan saja itu. Nanti kalau saudaranya negur, engko dia tersinggung apa aku pengen dia pengen nyinggung dia kok. Aku pengen dia sadar kok. Perkara enggak sadar ya kan sementing aku berusaha. Sampeyan dongakno ae, sampeyan ndak usah posting aku sing siap diomeli. Ya, kuping kowe wis kuandel siap aku diomelin. Ya bilang itu aja. Jadi jenengan toasting terus saja enggak apa-apa, tapi tentu gunakan pilihan-pilihan kata yang mungkin akan lebih membuat orang itu untuk berpikir ya, bahwa kemudian dia enggak baca atau baca itu terserah, penting kita berusaha. Terus kalau mau ngirim itu dalam hati ibu koneksi ke Allah, ya Allah tolong ini semoga jadi pintu pembuka hidayah bagi yang bersangkutan. Nggih monggo. Nggih. Nah, itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Ya terus nggih. Nggih, ndak apa-apa. Terus saudara jenengan jangan ora sampean meneng sampean banget donga ae lah. Aku pengen nyelametno dulurku iki. Aku mesake soalnya. Ngoten. Saya kasihan sama dia ini. Gitu ngoten nggih. Ya, teruskan mawon betul teruskan. Ya, kalau niat kita baik kok. Tapi pas ngirim diniatkan ya Allah semoga ini bisa menyentuh hatinya untuk dapat hidayah kembali kepada ajaran agamamu. Kembali ke Islam. Ngoten. Paling tidak jangan sudah berusaha toh. Ya. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan atau ada lagi? Cukup nggih. Teman sampun rawuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.